Oke, pagi-pagi semangat pagi semua, semangatnya selalu pagi, selamatnya malam. Kembali berjumpa dengan saya Nofri Simanjuntak di video ketiga untuk hari ini setelah sebelumnya analisa fundamental, selanjutnya analisa teknikal sentimental sampai trading plan Euro USD. Kali ini tentang gold, di mana kita akan membahas pergerakannya dari hari Senin sampai dengan hari Jumat, dari tanggal 8 sampai dengan tanggal 12. Sebelumnya, saya perlu mengingatkan juga kepada Anda akan pengertian analisa teknikal, yaitu analisa dengan melihat pergerakan harga di masa lampau yang direpresentasikan dalam bentuk suatu chart, contohnya candlestick. Kemudian pergerakan di masa lampau tersebut diperkirakan. Ingat, bahasanya diperkirakan, bukan dipastikan terulang di masa depan. Jadi tidak ada sebuah kepastian kalau misalkan yang namanya dulu ada double top kemudian dia turun, selanjutnya ke depan pun pasti. Tetapi itu semua bentuknya hanya perkiraan, dan di dalam sebuah ketidakpastian pasti ada resiko. Oleh karena itu, jaga terus money management Anda supaya Anda jangan sampai hanya loss sekali saja langsung margin call. Di sisi lain, sering profit tapi equity-nya tidak berkembang. Biasanya itu karena RR-nya yang tidak tepat. Kita mulai dari analisa sentimental CFTC.gov, di mana disediakan data-data kepemilikan dari para institusi besar terhadap suatu instrumen investasi, misalkan mata uang dan juga komoditi. Dalam hal ini, untuk komoditi gold, kepemilikan untuk longnya jauh lebih besar dibandingkan short, yaitu 67% berbanding 33%, di mana sebetulnya ini sudah berjalan lama, sehingga kesimpulannya institusi besar ini masih percaya bahwa gold itu untuk long term-nya masih akan naik. Dengan demikian, di dalam analisa teknikal, misalkan terjadi penurunan gold, itu lebih ke arah profit taking yang dilakukan oleh institusi besar ini. Kemudian juga kalau kita lihat analisa teknikal gold, sebetulnya tidak salah juga kalau dikatakan uptrend jika lihatnya time frame weekly atau monthly, karena sentimental dan fundamental ini memang sebetulnya untuk long term. Jadi kesimpulannya, untuk sentimental gold sejauh ini masih bullish. Sekarang kita masuk ke analisa teknikalnya. Kalau kita perhatikan di sini di weekly, tadi saya katakan secara long term itu masih naik. Kemudian berarti penurunan ini adalah sebuah koreksi, dan kita menggunakan teori yang sederhana saja untuk support and resistance, di mana ini adalah history low sebelumnya di breakout di candle ini berarti menjadi resistance baru, maka kenaikan gold itu terhalang di sini. Dan saya sudah membuat Elliott wave-nya secara sederhana, ini 1, 2, 3, 4, 5. Dengan demikian, kalau misalkan gold ingin trennya kuat naik, mesti membentuk closing candle secara weekly di atas harga ini, sekitar 1787. Sejauh closing candle tidak berhasil di atas 1787, maka penurunan itu masih bisa terjadi. Apalagi jika kita kaitkan dengan kondisi Amerika, di mana data terakhirnya ketenaga kerjaannya bagus, kemudian juga agresif menaikkan suku bunga, tetapi memang potensi kenaikan gold masih ada dalam kaitannya dengan tingginya inflasi. Dan jika situasi regional di China dalam kaitannya kunjungan Ketua DPR Amerika ke China yang sebetulnya sudah berhasil, itu ada
misalkan cerita-cerita baru yang memicu konflik antara Amerika dengan China tentunya. Kemudian kita turunkan langsung saja ke time frame H4 untuk membuat trading plan yang lengkap. Ini merupakan area untuk melakukan aksi buy. Ingat, ini bukan pending order, tetapi market execution, menunggu terjadi reaksi di time frame yang lebih kecil, misalkan H1, M30, M15, dan saya lebih condong ke arah sell, di mana area-area ini perlu Anda perhatikan. Ini merupakan area sell, dengan harga sudah saya tandai 17.88. Selanjutnya ini juga area sell 18.12 dengan alasan di sini ada area base di mana candle ini menelan candle yang ini terjadi bearish engulfing, sehingga ini bisa dimasukkan sebagai area supply. Dan ini juga ada beberapa data pendukung, di samping ini ada history low dan ini ada history high, sehingga ini layak untuk diperhatikan. Jangan lupa bahwa 17.88, 18.12 ini adalah entry agresif, market execution, bukan pending order, di mana sekali lagi konfirmasinya terjadi reversal di H1, M30, M15. Selanjutnya untuk kita entry secara konservatif, meletakkan pending order sell limit di 18.36 ini. Kenapa? Karena yang pertama, dalam hal teori range ini sekitar 600 pip. Jika memang kondisi setelah NFP market forex gold itu tetap volatile, maka ini bisa kejemput. Kemudian di sini juga ada area supply, ada area base, di sini ada bearish engulfing juga. Dan untuk lengkapnya saya double klik ini, sell limit di 18.36, kemudian SL-nya 100 pip atau 10 poin di 18.46, TP-nya 500 pip atau 50 poin di 17.86, sehingga RR-nya 1:5. Disclaimer on, kemudian Dior, do your own research. Selanjutnya biasanya saya menginput 2 order. Posisi pertama RR-nya 1:1, kemudian posisi kedua RR-nya sesuai dengan ini. Dan jika order kejemput, kemudian TP1 kena, maka di posisi 2 SL-nya kita geser menjadi plus. Dan bisa saja order-order sell limit ini akan saya update di grup khusus member Signal Gratis Premium, atau saya juga bisa memberikan market execution langsung entry di jam-jam trading saya, juga di grup Telegram untuk Signal Gratis Premium. Tambahan informasi, kalau Anda ingin mengikuti coaching trading tenang-senang di bulan Agustus, itu tinggal 1 seat. Start tanggal 15 Agustus di hari Senin, jam 7 sampai 9 malam, sebanyak 8 sampai 9 kali menggunakan aplikasi Zoom secara online tentunya. Demikian yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat dan menjadi berkat. Jangan lupa hari Kamis jam 7
saya akan berbagi edukasi berseri gratis bersama FBS dengan jadwal tetap tiap Kamis kedua dan Kamis keempat. Dan minggu ini, tanggal 11, di mana saya akan menyampaikan materi mengenai price action yang kelima. Tetap lakukan trading yang aman, nyaman, menguntungkan. Salam trading tenang, senang. Nofri Simanjuntak.